Kemudian pembahasan berikutnya, kata penulis rahimahullahu ta'ala di bait syair yang ke-38 di buku panduan kita halaman 27. Kata beliau, wasalikuna tariqal ilmi yaslukuhum ilal jinani tariqan bari'un nasami. Kata beliau, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan menuntut ilmu, yaslukuhum, maka mereka akan diperjalankan ilal jinani tariqan, ke sebuah jalan yang mengantarnya ke sorga. Siapa yang memperjalankan mereka ke jalan sorga? Bari'un nasami, Allah yang mengadakan makhluk ini. Bari'un nasami maksudnya bari yang mengadakan, yang menciptakan, yang memunculkan. An-nasam artinya makhluk. Ya, bari'un nasami maksudnya Allah. Jadi kalau diterjemahkan di sini secara secara bebas, orang yang menempuh jalan mencari ilmu, itu akan diperjalankan menuju kemana? Ke surga oleh Allah, bari'un nasami. Jadi katakan wasalikuna tariqal ilmi yaslukuhum. Wasalikuna, orang-orang yang berjalan, tariqal ilmi, menempuh jalan menuntut ilmu, yaslukuhum ilal jinani tariqan bari'un nasami. Allah yang mengadakan an-nasam makhluk itu akan memperjalankan mereka ke sebuah jalan tariqan ilal jinan, menuju ke sorga-sorga. Iya. Ini kalimat yang disebutkan oleh penulis di sini, ini dipetik dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada juga dalam hadits Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Iya. Baik. Ini hadits ada beberapa fikih yang penting kita perhatikan di sini. Baik. Ada kalimat-kalimat indah dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala terkait dengan hadits ini. Di dalam risalah beliau mensyarah hadits Abu Darda, al-ulama warathatul anbiya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, faedah yang pertama terkait dengan masalah man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan. Menempuh jalan itu bagaimana? Kata beliau ini punya dua makna. Makna yang pertama, mungkin yang dimaksud jalan hakiki. Jalan hakiki, suluk hakiki. Wa huwal masyu bil aqdam ila majalisil ilm. Maksudnya berjalan dengan kaki-kakinya menuju kepada apa? Majelis-majelis ilmu. Itu berjalan hakikat ya. Jadi kalau dikatakan siapa yang menempuh sebuah jalan, dia jalan betulan. Jalan betulan. Iya. Dan ini sudah berjalan di masa para ulama dahulu. Ada yang mereka itu pergi belajar, ya, dia hitung langkah kakinya. Dia sudah berjalan sekian ribu pasakh, sekian ribu parsakh. Ya, berapa lama dia berjalan? Ada disebut oleh Ibnu Abi Hatim di biografi ayahnya, bahwa ayahnya dulu pernah menghitung langkahnya dia menuntut ilmu. Tapi setelah itu karena saking banyaknya sudah, dia tidak hitung lagi. Ya. Saking banyaknya dia berkeliling ke negeri. Kadang sebuah negeri dia datangi berkali-kali. Dan uniknya mereka, ya, senang berjalan untuk hal tersebut, bukan berkendaraan. Walaupun boleh berkendaraan, di antara mereka juga ada yang berkendaraan, tapi mereka menghitung langkahnya. Jadi kalau dia berjalan kaki, dia berkendaraan, dia menempuh perjalanan, ini semuanya masuk di dalam hadits ini. Man salaka tariqan. Jadi ini mana yang pertama, suluk hakiki. Dan ada yang berkata suluk yang dimaksud sulukun maknawi.
yang lebih umum daripada itu. Kata Ibnu Rajab, ya masuk juga dalamnya dia menempuh jalan maknawi untuk mencari ilmu. Seperti dia menghafalnya, mempelajarinya, dia mengulanginya. Kalau ketemu kawan-kawannya saling mengingatkan, dia berusaha memahami, tafakkur pada ilmu dan selainnya dari jalan-jalan yang seorang itu mendapatkan ilmu. Iya. Jadi kalau dia misalnya di rumahnya dia duduk menghafal, mengulangi, maka itu dikatakan salaka tariqan. Dia menempuh jalan juga. Walaupun tidak sedang berjalan. Tapi sebenarnya hakikatnya dia di atas jalan apa? Jalan mendapatkan ilmu. Ya, jadi ini dua makna. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan apa makna sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kalau kita lihat haditsnya wa man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan. Jadi kalimat tariqannya saja nakira ya, jalan apa saja yang dia tempuh. Apakah hakiki atau maknawi, bentuk apa saja sepanjang dia yaltamisu fihi ilman. Di sini pakai yaltamisu fi'il mudhari' yang menunjukkan dia terus-menerus mencari apa? Ilmu di dalamnya. Maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Apa makna dimudahkan untuknya jalan menuju ke surga? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, ada beberapa makna di sini. Di antaranya, Allah mudahkan untuk seorang penuntut ilmu mengamalkan ilmunya. Iya. Mengamalkan ilmunya. Sehingga itu menjadi sebab yang mengantarnya kemana? Ke surga. Baik. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata beliau rahimahullah, kita kadang tidak urut ya, tapi di rangkaian yang disebut oleh Ibnu Rajab. Di antara maknanya, Allah akan mudahkan untuk jalan menuju ke surga. Artinya kata beliau, Allah akan mudahkan untuk penuntut ilmu ini, ilmu yang dia cari, ya, ilmu yang dia cari, jalan yang dia tempuh akan dimudahkan dengannya ilmu dan jalannya. Karena ilmu itu sendiri, itu jalan yang mengantar kemana? Ke surga. Jadi maksudnya, kalau dia mencari ilmu, menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia dalam menuntut ilmu yang dia cari itu. Karena ilmu yang dia cari itu sudah jalan menuju apa? Menuju surga. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran bagi siapa yang ingin mengingat, tapi siapa yang mau mengingat itu. Iya. Mana yang ketiga? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Kata Ibnu Rajab, maknanya Allah mudahkan untuk penuntut ilmu dengan ilmu yang dia sudah amalkan, dimudahkan dia memperoleh ilmu-ilmu yang lainnya. Dimudahkan untuk dia memperoleh ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga itu menjadi jalannya ke surga. Iya, karena itu masyhur ya di kalangan para salaf, mereka berkata, man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan untuknya ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Iya. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah menambah orang-orang yang memperoleh petunjuk, ditambah lagi petunjuk. Ditambah petunjuk untuk mereka. Baik, mana yang keempat? Mana yang keempat? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan untuknya jalan yang mengantarnya ke surga. Ya, mungkin maknanya Allah mudahkan untuk penuntut ilmu mengambil manfaat dengan ilmu tersebut di akhirat, sehingga dia memperoleh jalan yang bagus mengantarnya ke surga. Ini terkait dengan di akhirat.
Karena di akhirat kelak, di kengerian hari kiamat, perhara dan dahsyatnya hari kiamat, ya, seorang perlu dibimbing jalan yang mengantarnya kemana? Ke sorga. Setelah hisab, ada kegelapan. Nanti setelah itu melewati jembatan yang dihamparkan di mana? Di atas neraka jahanam. Ya. Jembatan dihamparkan di atas neraka jahanam ini, itu disebutkan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin. Di tengahnya ada seperti duri-duri sa'dan yang menyambar-nyambar. Maka manusia melewatinya sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti penunggang kuda yang cepat, ada yang dengan berlari, berjalan, ada yang merangkak. Yang tidak bisa melewatinya, di bawahnya adalah apa? Neraka jahanam. Jadi dia perlu kemudahan melewatinya. Ini kalau dia menempuh jalan, menuntut ilmu di dunia, Allah akan mudahkan jalan dia di sorga, jalan dia di hari kiamat, di akhirat, mengantarnya kemana? Ke sorga. Ini makna yang keempat. Iya. Jadi menuntut ilmu itu adalah sebab yang memudahkan jalannya nanti mengantarnya ke sorga di hari kiamat. Baik. Jadi ini 4 makna ya yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan semua makna yang disebut oleh Ibnu Rajab ini benar ya, tidak bertentangan. Semuanya mungkin di dalam hadits ini. Karena itu ini hadits kabar gembira. Iya. Kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar untuk seorang hamba. Jadi ini poin pembahasan kita, sulukut thariq fi talabil ilm thariqun ilal jannah. Menempuh jalan dalam menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Dan ini sudah kita terangkan ya, apa makna menempuh jalan dan apa makna jalan menuju surga. Apa makna jalan menuju surga. Jadi kalau saya simpulkan tadi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab ada berapa? Jalan yang menuju surga itu ada 4. Yang pertama tadi apa? Dimudahkan dia mengamalkan ilmunya sehingga pengamalannya terhadap ilmu itu jalannya menuju surga. Yang kedua, dimudahkan untuk dia ilmu itu sendiri, jalannya menuntut ilmu. Karena ilmu itu sendiri jalan mengantar kemana? Ke surga. Yang ketiga, dimudahkan untuknya ilmu-ilmu yang lainnya yang menjadi sebab dia masuk kemana? Ke surga. Dan yang keempat, dimudahkan untuknya jalannya di akhirat menuju kemana? Ke surga. Dan ini semuanya mungkin ya tercakup di dalam hadits. Baik. Kemudian kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya di masailnya an-nadhara liman sami'al ilm wa wa'ahu wa hafidhahu faballaghahu. Cahaya atau keelokan pada wajah seorang yang mendengar ilmu, memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikan ilmu itu. Kata penulis rahimahullah, was-sami'ul ilma wal wa'i li yahfadhahu muwaddiyan nashiran iyyahu fil umami faya nadaratahu id kana muttasifan bida'wati khairil khalqi kullihim. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wasami'ul ilma, dan orang yang mendengarkan ilmu. Orang yang mendengarkan ilmu. Wal wa'i, dan orang yang memahaminya. Ini kata al-wa'i. Orang yang memahaminya. Liyahfadhahu, supaya dia menghafalkannya. Muwaddiyan, untuk dia sampaikan. Nashiran, menyebarkannya. Iyahu, menyebarkan ilmu itu. Fil umami, di tengah umat-umat. Maksudnya di tengah manusia. Maka kalau ada yang memenuhi 4 kriteria ini, faya nadaratahu itkana muttasifan bida'wati khairil khalqi kullihim. Betapa indahnya, betapa nadarah yang dia dapatkan, keindahan wajah, keelokan. Kalau dia bersifat dengan 4 sifat di atas. Karena dia mendapatkan doa sebaik-baik makhluk seluruhnya. Doanya siapa? Sebaik-baik makhluk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia didoakan oleh Nabi Muhammad bahwa akan diindahkan wajahnya, diperelok wajahnya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sini penulis rahimahullah mengisyaratkan kepada sebuah hadits yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda. Ini ada beberapa riwayat ya, ada beberapa lafaz, dan haditsnya ini adalah hadits mutawatir. Haditsnya adalah hadits mutawatir. Guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala, beliau punya risalah khusus tentang hadits ini, tentang hadits naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Ya, beliau terangkan berbagai riwayat terkait dengan hadits ini, kemudian beliau sebutkan 99 faidah terkait dengan hadits yang agung ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Iya. Ini konteks yang disebut oleh Ibnul Qayyim seperti itu ya. Semoga Allah memperindah wajah seseorang. Sami'a maqalati, dia mendengar ucapanku. Fawa'aha, lalu dia memahaminya. Wa hafidhaha, dan dia menghafalkannya. Wa ballaghaha, lalu dia menyampaikannya. Nah, ila akhir hadits, sampai akhir dari haditsnya. Haditsnya ada akhirnya, ada awalnya, berbagai riwayat ya di dalam hadits ini. Baik, jadi sini naddarallahu imra'an, Nabi doakan semoga Allah memberikan nadarah kepada seseorang. Iya, diberikan nadarah. Nadarah itu adalah keindahan pada apa? Wajah. Keindahan pada wajah seseorang. Iya. Jadi keindahan, keelokan yang terlihat di wajahnya, pengaruh dari ilmu, itu tampak pada wajah orang-orang yang apa? Orang-orang yang belajar ilmu. Orang-orang yang belajar ilmu. Nah, sampai subhanallah di dalam sirah dan biografi para ulama, ada dari ulama-ulama yang mereka itu dikatakan dulunya bekas budak, dikatakan orang yang sangat jelek, kondisi wajahnya, tetapi tatkala mereka mempelajari ilmu, itu tetap saja orang senang melihatnya, tidak khawatir terhadapnya. Iya. Dan ini pengaruh dari apa? Ilmu yang dia sampaikan. Karena itu disebutkan di biografi Atha bin Abi Rabah, disebutkan bahwa beliau ini dulu mantan budak, kemudian jelek rupanya. Tapi bersamaan dengan itu, yang duduk mengitari beliau, raja-raja dan anak-anak raja seperti anak-anak kecil di kaki beliau. Ya. Karena mereka semuanya perlu kepada ilmu Atha bin Abi Rabah. Sampai ada yang berkata dari raja kepada anaknya, wahai anakku, kamu belajar baik-baik. Ya, supaya kita tidak hina lagi di bawah budak ini. Ya, maksudnya ya, dia dulu mantan budak kan begitu. Ya. Jadi tatkala mereka perlu kepada ilmu Atha, dan Atha tidak perlu kepada mereka. Tidak perlu kepada mereka. Nah, itulah sifatnya ahlul ilm. Orang-orang yang berilmu seperti itu. Tatkala dia sudah mengenal ilmu, Allah beri anugerah tentang ilmu, maka dia tidak perlu kepada dunia lagi yang ada di tangan manusia. Di tangan siapapun. Karena itu pernah dikatakan kepada penduduk Basrah, siapa yang memimpin kalian di Basrah ini? Maka orang-orang berkata, Al-Hasan Al-Basri. Ketika ditanya, dengan apa dia memimpin kalian? Kata mereka, Al-Hasan Al-Basri ya, tidak perlu kepada penduduk Basrah perlu kepada ilmunya. Makanya Al-Hasan pun yang apa? Ya, menjadi panutan mereka. Itulah ahlul ilm seperti itu. Mereka di kondisi apapun selalu manusia perlu kepada mereka. Bukan mereka yang perlu kepada siapa? Kepada manusia. Baik. Jadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an. Semoga Allah memperbaiki, memperindah wajah seseorang. Iya. Ada disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Syaraf Ashabul Hadits dari Sufyan ibn Uyainah.
Tapi seingat saya ada kelemahan ya dalam sanadnya. Kata beliau, "Ma min ahadin yatlubul hadith illa wa fi wajhihi nadrah." Tidak ada seorang pun yang mencari hadith kecuali di wajahnya itu ada apa? Ada keelokan. Ya. Dan ini ucapan adalah ucapan yang benar. Ucapan yang benar. Sebab orang-orang yang berjumpa dengan para ulama, dengan ahlul ilm, mereka melihat dari wajah orang-orang yang berilmu itu, ya, cahaya yang berbeda, kadang cahaya yang tampak pada mereka berbeda dengan yang lainnya, tapi semuanya adalah hal yang bagus dan elok di wajah-wajah mereka. Di wajah-wajah mereka. Baik. Dan ini kalau terlihat di dunia, maka di akhirat kelak tentunya dia lebih apa? Lebih sempurna lagi. Lebih sempurna lagi. Karena di sini Nabi SAW ketika mendoakan kebaikan untuk mereka, diindahkan wajah mereka, tidak disebutkan ini keindahannya di mana, di dunia atau di mana? Di akhirat. Menunjukkan bahwa ini adalah keutamaan yang umum. Siapa yang mendapatkan keutamaan ini? 4 sifat disebut di sini. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Iya. Sifat yang pertama adalah dia mendengarkan ilmu. Wassami'ul ilma. Dia mendengarkan apa? Ilmu itu. Iya. Dia mendengarkan ilmu. Ini bisa dibaca wassami'ul ilma, bisa dibaca wassami'ul ilmi. Dua-duanya bisa. Jadi yang pertama dia mendengarkan ilmu. Mendengarkan. Kemudian yang kedua walwa'i, dia memahaminya. Setelah dia mendengarkannya, dia memahaminya dengan hatinya. Memahaminya dengan hatinya. Iya. Memahaminya dengan hatinya. Ya, dia pahami, menetap di dalam dadanya. Sebagaimana sesuatu yang masuk ke dalam bejana, dia masuk ke dalamnya, menetap, disimpan, dijaga. Sudah tersimpan di dalam bejana tersebut. Ini wawa'ahu. Iya. Jadi ibaratnya kalau dia untanya itu sudah diikat. Sudah di apa? Sudah dipegang atau sudah diikat. Sehingga tidak lari lagi. Ini wawa'ahu. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, liyahfadhahu. Kalau di dalam hadits dikatakan wahafidhahu. Lalu dia menghafalkannya. Ya, dia setelah memahami itu tadi, dia hafalkan supaya dia ulangi. Tetap di dalam dadanya. Bisa dia hadirkan kapan saja dia inginkan. Kemudian yang ketiga, faballaghahu. Ini yang ketiga. Dia waballaghaha. Dia menyampaikannya. Ya, waballaghaha, dia sampaikan dari apa yang dia dengar itu tadi, makalah yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibahasakan oleh penulis muaddiyan nasyiran iyahu. Dia sampaikan, dia sebarkan. Jadi ini 4 derajat. Apabila 4 derajat ini ada pada seorang, dialah yang paling utama mendapatkan dari doa ini. Naddarallahu mra'an. Ya, dan seorang penuntut ilmu, ya, dia berusaha melengkapi 4 tingkatan ini. Berusaha melengkapi 4 tingkatan ini. Dan ini tingkatan belajar. Mendengar, memahami, menghafal, kemudian apa? Kemudian menyampaikan. Tapi kadang-kadang yang tidak lengkap. Iya. Karena itu di dalam kelanjutan hadits dikatakan farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Kadang ada orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripada dia. Wa rubba hamilu fiqhin wa laysa bifaqih. Dan kadang ada orang yang membawa fikih tapi dia tidak paham apa yang dia sampaikan. Iya. Jadi kalau dia menghafal haditsnya saja, dia sudah dengarkan. Dia sudah pahami. Lalu dia hafalkan. Iya. Dia hafalkan. Apakah dia punya fikih dalam riwayat tersebut? Ada mungkin yang dia cuma hafal saja, dia tidak paham apa yang dia hafal. Jelas ya? Ada orang yang mungkin dia paham apa yang dia hafal. Tapi kadang dia sampaikan kepada alim yang lain itu lebih paham apa yang dia hafal. Inilah letak keindahan ilmu. Letak keindahan ilmu. Karena itu kadang Imam Syafi'i rahimahullah
tidak sampai kepadanya hadits. Ada sebagian muridnya lebih luas pengetahuannya tentang hadits dari Imam Syafi'i. Misalnya Imam Ahmad. Itu lebih luas pengetahuannya tentang hadits dari siapa? Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sendiri pernah bilang ke Imam Ahmad, kalau ada hadits yang sampai kepada engkau belum sampai kepada kami, maka sampaikanlah kepada kami. Karena hadits apabila sahih itu adalah madhabku, kata Imam Syafi'i. Ya. Dan kadang disampaikan kepada beliau hadits yang beliau tidak miliki. Ternyata Imam Syafi'i lebih paham makna hadits itu daripada orang yang menyampaikannya. Iya. Daripada orang yang menyampaikannya. Itulah ilmu. Karena itu masyhur ya di kalangan para ulama. Al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Banyaknya riwayat, bukan dengan banyaknya riwayat. Tapi ilmu itu adalah pemahaman. Ya. Cahaya Allah lemparkan ke hati seorang hamba. Nah, disitulah para ulama, subhanallah, ya, berbeda, atau disitulah para ulama tampak dari keutamaan mereka. Dari keutamaan mereka. Dan kalau duduk dengan para ulama itu kelihatan, ulama itu siapa? Iya. Kalau sekarang kan model-modelnya ada yang kelihatannya alim saja, kelihatannya begitu. Ya. Mungkin dia kelihatannya banyak tulisannya, banyak bukunya. Banyak ceritanya lagi. Ya. Tapi dari sisi ilmu, dia apa? Sebenarnya bukan dikatakan orang yang berilmu. Tapi kalau ketemu dengan para ulama, itu coba lihat. Ya, para ulama di masa sekarang ini. Ya masih hidup ya. Seperti Mufti Saudi Arabia, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Luhaidan. Ya. Saya sering kadang bacakan hadits-hadits ke beliau, ya. Keluar dari beliau, fikih tentang hadits itu hal yang saya tidak pikir sebelumnya. Saya tidak menyangka ada fikih seperti itu. Ini menunjukkan kedalaman memahami. Nah, pernah ada sebuah hadits, beliau sampaikan, beliau katakan bahwa ini ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Waktu itu saya bilang, Syekh itu seingat saya hadits Nabi, bukan ucapan sahabat. Ya. Akhirnya setelah itu saya baca haditsnya, saya keluarkan dari Sunan Nabi Daud, lalu saya bacakan ke beliau sanadnya, ya periwayatannya. Dan waktu itu dengan tahqiq Syuaib Al-Arnaud, saya bacakan semua lengkap. Kemudian beliau terangkan mana hadits tersebut. Ya. Mana dari hadits tersebut. Langsung beliau jelaskan. Ini namanya ilmu, fikih. Dan banyak yang seperti itu ya, kalau kita lihat dan hadir di majelis para ulama itu kelihatan ilmu itu kayak bagaimana. Baik, jadi kesimpulannya di sini bahwa dari keutamaan orang yang belajar menuntut ilmu itu punya nadharah, diberikan keindahan. Dan di sini 4 tingkatan disebutkan di dalam ucapan penulis, dan itu beliau ambil dari mana? Dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di bait syair yang ke-41, halaman 29. Kata beliau, kafaka fi fadli ahli ilmi an rufi'u min ajlihi darajatin fawqa ghairihim. Kata beliau, dan cukuplah untuk engkau tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, ya, mereka itu diangkat beberapa derajat karena ilmu itu. Diangkat beberapa derajat melebihi yang lainnya. Melebihi yang lainnya. Baik. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa cukuplah tentang keutamaan ilmu yang menjelaskan keagungan dan keutamaannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu. Karena ilmu yang dia pelajari diangkat beberapa derajat. Ya, dan ini beliau petik dari ayat Al-Quran ya, di surah Al-Mujadalah. Bisa dibaca Al-Mujadalah, bisa dibaca Al-Mujadilah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Baik. Jadi ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya penjelasan pengangkatan derajat untuk siapa?
untuk orang-orang yang berilmu. Dan ini penekanan yang ditekankan di sini. Karena itu saya poinkan pembahasan raf'ud darajat li ahlil ilm, pengangkatan derajat orang-orang yang berilmu. Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat, beliau katakan bahwa di dalam Al-Quranul Karim pengangkatan derajat itu disebutkan di 4 tempat. Iya, disebutkan di 4 tempat. Tapi setelah itu Ibnul Qayyim sebutkan tempat yang kelima. Ya, di pembahasan yang lain, di tempat yang kelima. Itu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat derajatnya. Jadi semuanya ada 5 tempat ya. Jadi tempat yang pertama di sini. Ayat di surah Al-Mujadilah. Tempat yang kedua itu di surah Al-Anfal. Ayat 2 sampai ayat 4. Tempat yang ketiga di surah Thaha ayat 75. Dan tempat yang keempat di surah An-Nisa ayat 95 sampai 96. Dan tempat yang kelima di surah Ibrahim. Di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am ayat 83 tentang kisah Nabi Ibrahim. Iya. Jadi berapa tempat semuanya? 5 tempat. Jadi semuanya di 5 tempat ini disebutkan pengangkatan derajat. Di 4 tempat darinya itu pengangkatan derajat dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Di 4 tempat. Dan di 1 tempat yaitu di surah An-Nisa itu pengangkatan derajat dengan apa? Dengan jihad. Pengangkatan derajat dengan jihad. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berikan kaidah di sini. Kata beliau, fa'adat raf'atud darajat kulluha ilal ilmi wal jihad alladaini bihima qiyamuddin. Kata beliau, maka seluruh pengangkatan derajat di dalam Al-Quran itu kembali kepada 2 saja. Kembali kepada ilmu dan kembali kepada apa? Jihad. Dan dua-duanya ini adalah sebab tegaknya agama. Ya. Jadi semuanya kembali kepada apa? Ilmu dan jihad. Pengangkatan derajat dengan ilmu di 4 tempat. Dan pengangkatan derajat dengan jihad di 1 tempat saja. Berarti utama yang mana? Ilmu atau jihad? Keutamaan ilmu. Ini sisi lain ya dari keutamaan ilmu. Dan di ayat ketika dikatakan yarfa'illahu, Allah mengangkat. Ini pengangkatan derajat itu beraneka ragam bentuknya. Ada yang diangkat kedudukan mereka di tengah manusia. Ada yang diangkat derajat mereka di tengah manusia. Ada yang diangkat dari kehidupan mereka, wibawa mereka, berbagai macam pengangkatan. Iya, darajat. Darajat itu jama ya, bukan cuma 1, 2, tapi banyak derajatnya. Ya, dan tidak disebutkan di sini derajat di mana, di dunia atau di akhirat, karena pengangkatan derajat untuk mereka di mana-mana. Di dunia dan di mana? Di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan ini keutamaan untuk orang-orang yang berilmu. Baik.